Pemirsa, kasus pengambilan paksa jenazah yang terindikasi COVID-19 di berbagai daerah terus bergulir. Hingga tadi malam Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menetapkan 12 tersangka. Di daerah lain seperti Bekasi, Jawa Barat, dan Surabaya, Jawa Timur, kasus pengambilan paksa jenazah pun juga terjadi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Polisi Awi Setiono tadi malam menyampaikan bahwa Polda Sulawesi Selatan telah menetapkan 12 tersangka dari 4 rumah sakit yang berbeda di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Para tersangka akan dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 335 dan pasal 336 KUHP serta pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Proses kejadian pemaksaan genda dengan ancaman kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang terjadi viral di Sulawesi Selatan oleh Polda Sulawesi Selatan sudah ditangani. Ada 4 TKP, ada 12 tersangka yang ditetapkan. Berarti dalam hal ini kasus memang sudah ditingkatkan dari penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan, sehingga ditetapkannya tadi 12 tersangka. Meski kasus seperti ini bukan kali pertama dan sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, namun kejadian serupa muncul di daerah lain. Di Rumah Sakit Mekarsari, Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada Senin lalu puluhan keluarga memaksa membawa keluar jasad pria berusia 50 tahun. Jenazah itu merupakan warga Sri Mukti Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, keluar dari rumah sakit. Sejumlah petugas keamanan dan petugas medis yang mengenakan alat pelindung diri tak bisa berbuat apa-apa saat jasad almarhum dibawa. Dugaan sementara pihak keluarga tidak terima atas putusan rumah sakit yang memvonis almarhum terpapar COVID-19. Ya, kami selaku pemerintahan desa ingin mempertanyakan dari pihak keluarga almarhum dan bertanyakan kepada pihak rumah sakit agar kami ini punya data-data yang valid. Di Surabaya, Jawa Timur, kasus pengambilan paksa jenazah yang diduga terpapar COVID-19 terjadi di Rumah Sakit Paru. Sekitar 30 warga mendorong jenazah yang berbaring di tempat tidur keluar dari pintu gerbang rumah sakit. Upaya mediasi pun dilakukan. Setelah diyakinkan, pihak keluarga akhirnya bersedia memakamkan jenazah di TPU Keputih yang merupakan pemakaman khusus untuk kasus COVID-19. Tim TV One mengabarkan. Jika kemarin Polda Sulawesi Selatan telah menetapkan 12 tersangka dalam 4 kejadian pengambilan paksa jenazah, apakah hari ini jumlah tersangka sudah bertambah? Reporter Andi Kumala akan menyampaikan kabar terbarunya langsung dari Mapolda Sulawesi Selatan di Makassar. Selamat pagi Andi Kumala, seperti apa update terbaru, apakah ada penambahan jumlah tersangka per hari ini? Iya Dita, hari ini memang polisi terus melakukan pemeriksaan kepada seluruh terduga pelaku pengambilan paksa jenazah di 3 rumah sakit yang ada di Kota Makassar, yakni Rumah Sakit Dadi, Rumah Sakit Labuang Baji, dan juga Rumah Sakit Stella Maris. Hingga hari ini, jika sebelumnya 26 terduga pelaku diperiksa dan sebagian sudah ditetapkan sebagai tersangka, hari 2 terduga pelaku sudah diperiksa oleh Polrestabes Makassar dan 32 pelaku itu berasal dari 3 rumah sakit yang melakukan pengambilan paksa jenazah, yakni Rumah Sakit Dadi 25 orang, kemudian Rumah Sakit Labuang Baji 6 orang, dan Rumah Sakit Stella Maris 1 orang. Hingga saat ini juga aparat kepolisian sudah melakukan rapid test kepada seluruh terduga pelaku tersebut yang dilakukan tadi malam. Setelah melakukan pemeriksaan secara maraton, dilanjutkan dengan pemeriksaan atau tes rapid kepada para pelaku, dan ditemukan 6 orang reaktif dari hasil rapid test, sehingga ke-6 orang ini saat ini menjalankan isolasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Selanjutnya nanti pemeriksaan masih akan terus didalami untuk mengetahui apakah terduga pelaku yang sudah ditangkap di
Polrestabes Makassar ini nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka dari 3 kejadian tersebut. Begitu, Dita. Andi Kumala, untuk 12 tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, apakah sudah ada ketentuan hukum yang akan dikenakan kepada mereka seperti apa? Ya, untuk ancaman pidana memang aparat kepolisian sudah mengumumkan bahwa sudah mengumumkan bahwa para tersangka ini nantinya akan diancam dengan hukuman pidana 5-7 tahun apabila memang terbukti sesuai dengan hukum melakukan pelanggaran dengan pengambilan paksa jenazah tersebut. Maria. Baik, terima kasih Andi Kumala melaporkan langsung dari Sulawesi Selatan.